Oke, selamat pagi. Kami ucapkan untuk Bapak dan Ibu peserta, terima kasih sudah bergabung dalam webinar hari ini yang berjudul Mastering Data Consistency: How Indonesian Enterprises Move from Spreadsheets to Centralized Reporting. Perkenalkan, saya Sarah dari tim GS Catalyst dan saya akan memandu jalannya acara hingga selesai. Sebelum kita mulai, izinkan saya mengingatkan bahwa selama sesi berlangsung, mohon untuk tetap mematikan mikrofon dan jika ada pertanyaan, silakan untuk menuliskan pertanyaan di kolom Q&A atau chat box yang nantinya pertanyaan dari Bapak Ibu akan kami bahas di sesi tanya jawab. Webinar hari ini diselenggarakan oleh GS Catalyst bekerja sama dengan Van Ruan dan kita akan membahas bagaimana perusahaan-perusahaan di Indonesia dapat beralih dari spreadsheet menuju sistem pelaporan yang lebih terpusat dan efisien. Izinkan saya memperkenalkan narasumber kita pada hari ini. Sudah ada Bapak Elmo Alfarid selaku Business Development dari GS Catalyst, lalu sudah ada Bapak Zulkarnain Arsi dari Business Development GS Catalyst, dan juga sudah ada Bapak Andreas Sanjaya dari selaku pre-sales dari Van Ruan. Baik, tanpa berlama-lama lagi, langsung kita mulai saja dengan sesi pertama, product update dan use case dari tim Van Ruan. Bapak Andreas, waktu kami persilakan. Oke, baik. Sebelum kita mulai, mungkin saya perkenalkan lagi. Jadi, saya Andreas Senjaya sebagai pre-sales dari PT Van Roan Software Indonesia. Juga ada Bapak Daniel dan ditemani lagi oleh Ibu Delima di sini. Kita jadi bertiga. Oke, sebelumnya mungkin kita gak terlalu kenal dengan Van Roan itu tersebut. Namanya siapa sih itu Van Roan? Terus apa sih yang Van Roan kerjakan? Nah, di sini saya akan lebih menjelaskan lagi siapa yaitu Van Run, terus produk-produk kita. Yang pertama ada Fine Report, yang kedua Fine BI, apa aja kapabilitas dari software-software yang kita punya. Kenapa kok kita bisa mendukung dari proses yang tradisional recording untuk data sampai akhirnya kita membantu ngevisualisasikan, bisa ngedevelop sebuah dashboard hingga nanti decision maker level nanti bisa lebih mudah untuk mengambil keputusannya ke depannya. Untuk Funron sendiri, kita itu perusahaan dari China. Kita didirikan di 2006. Jadi headquarternya kita tuh ada di Wuxi. Wuxi sekitar 30 menit dari Shanghai. Di mana Wuxi itu sebuah Silicon Valley baru khusus untuk software di China. Untuk hardware ada di kayak Shenzhen atau Chongqing. Cuman kalau untuk software kita semuanya ada di Wuxi ini. Jadi kita secara continuous ada di number one dari China BI market. Terus kita juga bergerak di dalam data visualization, analytics, business intelligence solution, dan lain sebagainya. Dan sebagai histori kita didirikan tadi 2006, lalu 2013 kita ada produk kedua namanya Fine BI yang nanti mungkin saya akan lebih jelaskan lagi perbedaan dari Fine Report dan Fine BI tersebut apa, dan juga ada di Jodo. Cuman Jodo ini masih belum masuk ke Indo, jadi yang baru ada hanya di Fine Report dan Fine BI. Dan terakhir di 2021 kita ada launch ETL tools kita yang dinamakan Vendata Link. Untuk global offices kita selain dari headquarter atau dari China sendiri kita sudah ada 22 office di seluruh dunia termasuk official branches-nya itu ada di Rusia, Uni Emirat Arab, Malaysia, Singapura, Indonesia, di South Korea juga, Jepang, Taiwan dan Hong Kong. Secara total kita udah serve lebih dari 36.000 clients dan lebih dari 92.000 project. Untuk dari China market sendiri kita ada di 19,8%, which is itu tuh number one di China. Dan kita juga udah masuk di IDC dan Gartner dengan honorable mention secara 3 tahun berturut-turut. Untuk dari corporate customer kita itu ada brand-brand yang mungkin dari kawan-kawan di sini atau Bapak Ibu sekalian udah familiar yaitu seperti Siemens, Hisense, Samsung. Terus ada brand China juga yang pasti kayak Cherry, BYD, Geely, Sunny, dan lain sebagainya macamnya. Untuk dari apa yang kita offer dari Fundron itu secara structure seperti ini. Jadi kita bakal bantu untuk teman-teman dalam ngedevelop sebuah data ataupun bikin data analitik itu kita bantu dari proses data integration ya, di mana ada Find Data Link yang berperan sebagai ETL tools kita, juga dia ada real time data synchronization dan juga nanti
Setelah sudah selesai dalam proses melakukan cleansing data, bakal ditampilkan ke reporting atau dashboard software memakai Find Report, di mana functionnya juga kita menyediakan reporting designer, data entry, dan 3D visualization. Di mana 3D visualization ini yang mungkin dari BI tools lain yang belum punya. Jadi saya akan tampilkan lagi untuk detail lebih jelasnya dari 3D visualization. Yang kedua kita ada Find BI di mana perbedaannya yaitu self-service BI yang seperti Tableau atau Power BI. Jadi perbedaannya hanya di situ reporting dashboard dan ini self-service BI. Yang terakhir kita ada Jodo di mana Jodo ini tuh sebenarnya kita bisa no-code apps development platform di mana kita bisa gampang untuk membuat form, terus workflow dan juga ada mini dashboard. Tidak sekompleks dari Find BI dan Find Report, tapi cukup untuk membantu dari sisi setiap departemen yang tidak membutuhkan IT teams dalam mendevelop sebuah dashboard. Terus kita juga dalam solusinya, kita sudah di banyak sekali industri, terutama retail, petrochemical, banking, public sector, e-commerce, manufacturing, finance, dan construction. Ini masih banyak yang lain, kecil-kecil yang lain, cuman big dari industrian sektor itu di 8 ini. Terus untuk visualisasi kita ada di mobile, 3D, dan report visualization. Produk yang kita offer yaitu seperti tadi untuk data analitik kita pakai Find BI, ada data integration untuk Find Data Link, report dan dashboard kita pakai Find Report. Selain dari produk kita sendiri, kita juga bekerja sama dengan partner kita yaitu ICS. Di sini kita juga ada seperti menawarkan solusi, terus untuk implementasi, distribution, teknologi untuk bikin data warehouse dan lain sebagainya macamnya. Oke, kita masuk ke Find Report, di mana di Find Report ini apa aja sih yang menarik dari Find Report itu kita akan lebih jelasnya kita bisa lihat, yaitu di Find Report perbedaannya itu kita core functionnya ada di data entry. Jadi data entry ini kita nggak hanya menampilkan sebuah visualisasi atau dashboard atau reporting, tapi kita juga bisa membuat reporting tools dengan Excel base ya. Jadi tampilannya seperti Excel, kita bisa bikin report, habis itu kita bisa entry di dalamnya dan kita bisa submit ke database sendiri, nggak perlu untuk ngebikin form-form lain ataupun bikin sendiri. Dan juga dari data konektor kita sudah hampir 80-90% dari relational database yang ada digunakan di market sekarang juga kita udah ada konektornya. Terus ada 3D dashboard terutama decision making platform dan juga permission control. Jadi kita support untuk role based access juga. Terus kita juga ada automate task scheduling di mana ketika nanti ke depannya misal teman-teman butuh atau Bapak Ibu butuh untuk generate sebuah daily report itu kadang-kadang tiap pagi kan kita harus download dulu atau gimana lah untuk dengan menggunakan Find Report ini kita setiap pagi juga bisa ngatur untuk report-report yang kita sudah desain ini bakal dikirim secara email ataupun lewat chat secara otomatis. Untuk secara singkat dari arsitektur kita ada dari developmentnya ada independent, embedded, support untuk Tomcat, GB Boss dan lain sebagainya. Terus untuk data preparation seperti yang saya mention tadi dari relational database juga bisa, NoSQL, related database, setting prosedur dan lain sebagainya macamnya termasuk big data, MongoDB, untuk API juga kita bisa. Jadi secara data source kita bisa mensupport dari multiple data. Jadi nggak satu dashboard itu tidak tergantung dari satu atau dua data source, tapi kita bisa banyak data source ke dalam satu dashboard. Terus kita juga dalam sisi reporting juga tampilannya seperti Excel. Jadi untuk teman-teman yang mungkin belum terlalu familiar dengan Vanruan akan lebih mudah karena tampilannya menggunakan Excel. Jadi ketika kita lihat itu penggunaannya sama persis dengan Excel, cuman perbedaannya kita benar-benar reporting setiap harinya bisa update secara otomatis. Terus ada parameter, common report, complex report, dan lain sebagainya macamnya. Nanti setelah itu, setelah kita bikin reportnya, kita bisa tampilkan ke dalam web browser, di mana web browser sendiri itu juga support untuk multi size, dalam artian multi terminal adaptive PC, tablet, mobile phone, TV, atau lain sebagainya macamnya. Termasuk kita juga support untuk big screen atau jika ada comment center di sebuah perusahaan kita juga support karena dari kanvas yang kita bikin sendiri itu support sampai ke 13 meter atau sekitar 50.000 pixel. Terus selanjutnya juga kita bisa dari dashboard kita sendiri ketika kita nanti ada setting namanya data alert.
ketika nanti ada satu data yang melebihi dari threshold yang kita sudah set, itu dia juga bisa ngasih report ke Microsoft Teams, Lark, dan juga dari Line. Jadi kita bisa setting email pun juga bisa ataupun SMS. Jadi untuk teman-teman mungkin yang bagian dari industrial atau manufacturing, ketika nanti mesin-mesinnya ada sesuatu yang lebih dari thresholdnya juga langsung bakal cepat mendapatkan notification. Nah, untuk secara integrasi kita tadi sudah saya mention sedikit ada dari data source-nya berbagai macam dari ERP bisa, CRM bisa, WMS, MES dan lain sebagainya macamnya termasuk Excel atau offline file, logs dan API. Nanti menggunakan ETL tools kita atau teman-teman pakai ETL sendiri juga bisa. Nah, setelah itu kita bakal di dalam data integration ini kita building data warehouse, data mart, application integration, termasuk dari sisi real time data atau CDC streamingnya di sisi sini. Selanjutnya kita ada di data repository, di mana data repository ini kita sudah bikin data warehouse maupun data mart. Setelah itu kita integrate mereka ke dalam sebuah data warehouse. Nah, untuk tampilan dari Funrun sendiri, Funrun banyak sekali ya tapi dari aplikasi atau jenis-jenis dari data visualisasi yang kita support. Yang pertama dari Excel base, jadi kita support seperti ini, jadi bisa di drill down juga di dalam sisi travel apa aja poin-poinnya. Terus kita tampilannya benar-benar yang sesuai dengan Excel, tapi perbedaannya dengan Excel ini kita connect langsung ke data source. Yang kedua kita juga bisa eh, tampilkan print reports. Jadi dari satu aplikasi aja kita nggak perlu bikin aplikasi lain untuk atau connect dengan aplikasi lain untuk bikin printing report seperti ini. Untuk warehousing juga lebih mudah juga. Terus untuk data entry ini kita sebagai tampilan. Jadi misalnya admin gudang ataupun nanti ada aplikasi-aplikasi lain seperti misal form pendaftaran dan lain sebagainya macamnya. Itu nanti juga kita tinggal klik aja di sini nanti bisa masukin angka-angka yang sesuai dengan yang kita bikin angka ataupun ya inputan yang lain. Setelah itu kita bisa submit dan dia bakal otomatis update ke dalam database. Termasuk jika teman-teman pakai misalnya scan barcode dan lain sebagainya macamnya juga bisa connect. Selanjutnya kita juga punya query report. Perbedaannya query report ini ada dari filtering. Jadi kita bisa data-data di bawah ini bakal connect dengan filter-filter yang ada. Terus juga ada KPI monitoring, di mana KPI monitoring ini lebih ke arah seperti sales ataupun manajemen level. Dia bakal ngecek kayak seperti jumlah total sales hari ini berapa, gross profitnya seperti apa. Itu kita juga bisa bikin di sini. Sampai ke yang kompleks seperti IoT dashboard, di mana IoT dashboard seperti banyak sekali yang membutuhkan IoT atau real time data dari seperti contoh di sini ada energy performance jadi kayak penggunaannya seperti apa dari production line-nya terus ada processing-nya carbon emission-nya seperti apa itu dikontrol ditampilkan ke dalam sebuah dashboard yang untuk ngebikinnya itu bisa dibilang seperti PowerPoint karena kita tinggal drag and drop aja resizing pun tinggal tarik-tarik aja yang mungkin nanti aku bisa tampilkan gimana caranya. Yang selanjutnya juga ada analytical report dan terakhir storytelling report. Jadi di mana di storytelling ini kita bisa bikin kayak biodata dari perusahaan. Jadi kayak misalnya digunakan ketika ada mungkin investor datang, butuh tahu perusahaan ini gimana. Jadi kita, terus laporan tahunannya seperti apa, kita juga bisa bikin ngebantu bikinnya. Oke, untuk 3D kita bisa sebagai contoh di sini. Jadi 3D kita itu di bagian tengah ini tuh fully 3D. Jadi kita bisa cek kondisi seperti di lapangan. Ini lebih ke arah digital twin. Ketika kita klik, kita bisa tahu kayak kondisi mesinnya nih kenapa atau dia running well kah. Kalau yang merah ini mungkin dia lagi downtime. Yang kuning tuh sebenarnya mesinnya idle doang. Kenapa kok bisa idle? Nah itu mungkin mempermudah dari sisi manajemen yang mungkin ada di kantor pusat untuk ngecek kenapa ini idle, kenapa ini downtime penanganannya seperti apa. Dan ini fully custom di mana kanan kirinya ini indikator-indikatornya kita bisa rubah sewaktu-waktu ataupun kita bisa adjust sesuai dengan kebutuhan dari tiap-tiap case. Selanjutnya kita juga untuk aplikasinya kita ada di exhibition. Jadi dalam artian ini big screen kita bisa pakai di untuk exhibition lalu untuk monitoring dari
mungkin headquarter dari sebuah perusahaan membutuhkan nggak bisa pabriknya ada di luar kota, dia ingin tahu kondisinya di sana seperti apa, kita juga bisa ngebikin di sini. Dan untuk mostly di case-case customer kita di seluruh dunia, itu kita juga meetingnya sekarang nggak menggunakan PowerPoint, tapi menggunakan Find Report tersebut. Di mana data yang, soalnya di kebanyakan kalau kita masih provide atau present dalam PowerPoint, itu datanya mungkin ada anomali, ya tetap dibiarin, kayak nggak terlalu di cleansing, datanya mungkin bisa diedit-edit, tapi menggunakan Find Report karena dia datanya langsung dari database, jadi kita benar-benar bisa dapatkan data saat ini juga. Perbedaannya di situ. Jadi bos-bos tuh lebih suka untuk ngecek secara real keadaannya gimana. Jadi bisa discuss secara langsung. Dan yang terakhir kita bisa tampilkan di pabrik-pabrik di mana ini kayak di workbench-nya mereka, itu mereka butuh memantau di kondisi landingnya seperti apa. Terus misalnya di warehouse dia butuh ngambil barang yang di mana, itu orderingnya per line-nya juga kita bisa sediakan untuk layar-layar kecilnya. Ini sebagai contoh di China sendiri, saya ambil data dari China. Itu big screen-nya mereka ini kurang lebih yang di sini lebih dari 8 meter, yang ini sekitar 10 meter untuk panjangnya aja. Jadi kita bisa lihat di sini ada banyak pekerja dan di sini kita bisa screen. Dan perbedaan kita dengan aplikasi yang lain dalam membuat sebuah big screen ini, kita nggak perlu untuk memisahkan dari beberapa bagian. Misalnya dari sisi kanan biasanya kan dia bakal bikin untuk dashboard sendiri di sisi kanan. Nanti tengah juga ada dashboard sendiri, terus yang kiri dashboard sendiri. Karena kita support untuk 13 meter, jadi kita bisa langsung full dalam satu dashboard aja sekali desain tampilannya sepanjang ini dan sekompleks itu. Ini juga sama. Nah, untuk dari visualization sendiri, kita bisa support untuk map yang sampai se-3D ini, di mana ketika kita klik tuh juga dia bakal ada visualisasi lain, ada animasi-animasi, interaksinya juga ada. Terus kita juga bisa pakai data monitoring, di mana ketika kita klik kota yang di sini, mungkin ini asumsinya Shanghai, nanti data-data Shanghai yang keluar di sini. Terus kita juga support untuk 3D, di mana ada blueprint collection. Jadi misalnya untuk kita bakal collect 3D blueprintnya dulu, terus nanti kita bakal build untuk 3D-nya, dan hasilnya seperti ini. Ada, jadi bentuk benar-benar real di 3D. Nah ini ada videonya, jadi kita bisa melakukan sampai zooming, terus nanti ada animasi yang bikin dia jalan di area pabriknya seperti apa, atau area kantornya. Jadi ketika orang di headquarter aja tuh udah tahu, oh kondisi pabrik tuh ternyata seperti ini gitu. Nah, dalam ngedevelop file report sendiri, jadi untuk membuat report, kita nggak perlu terlalu pusing ataupun susah dalam proses belajarnya. Karena seperti yang sudah saya mention tadi, eh, arahnya lebih ke arah seperti PowerPoint, di mana apa yang kita lihat atau kita bikin di sini juga kita bakal dapatkan tampilannya di layar berapapun. Terus kita juga support untuk komponen animasi, terus ada copy and paste juga. Terus ada one click alignment, jadi untuk align antar komponen satu dengan yang lain itu sangat-sangat mudah. Terus interactive configuration, konfigurasi juga nggak perlu coding sama sekali, nggak terlalu, kita nggak perlu banyak-banyak untuk bikin JavaScript untuk dalam animasinya dan lain sebagainya macamnya. Terus kita juga support untuk shortcut, jadi lebih mempermudah untuk dalam proses editingnya. Nah, untuk ngedevelop 3D sendiri, pertanyaannya mungkin seberapa susah sih untuk 3D-nya? Nah, ini ada case untuk dari generate untuk city, smart city. Jadi mungkin aku ulang sedikit. Jadi kita tinggal dapatkan GeoJSON filenya, terus kita dapatkan 3D buildingnya seperti ini. Lalu kita bisa configure layer-layernya. Jadi kita tinggal cek, terus kita tinggal drag and drop to adjust the model perspektifnya. Jadi seperti ini aja, nggak terlalu susah dan nggak membutuhkan skill untuk coding. Ya dari sini kita bisa lihat, kita bisa dapatkan untuk model seperti ini di waktu yang sangat singkat. Hanya di video ini hanya sekitar 1 menit lah kurang lebih untuk ngedevelopnya. Cuman dengan catatan data-data juga harus siap. Nah, selanjutnya untuk custom model sendiri, kalau tadi kan kita bikin smart city seperti apa. Nah, kalau kita di pabrik seperti apa, itu kita membutuhkan GLB format, di mana di GLB ini kayak format standar untuk 3D modeling. Jadi kita bisa tampilkan secara import di sini, kita bisa atur kameranya seperti apa, terus nanti kayak ini lagi siang kan, kita misal atur waktunya tuh mau malam atau mau apa itu juga bisa, atau deteksi dari jam saat ini dari komputer teman-teman. Misalnya sekarang siang ya dia bakal cuacanya siang pun otomatis juga bisa. Terus
kita juga ada di mobile dashboard, di mana untuk settingnya juga nggak terlalu susah. Kita sekali deploy, kita bisa cek hasilnya di dalam PC seperti apa, di big screen seperti apa, terus untuk di mobile sendiri dia mau auto adjust untuk UI responsifnya, atau kita bikin susunannya sendiri seperti gambar tersebut di sini. Dan untuk industri spesifik ini tadi dari sekitar kurang lebih 10 industri yang kita punya. Seperti manufacturing, banyak banget yang kita bisa suggest-kan. Mungkin kita bisa koordinasi lagi lebih lanjut untuk misal ada teman-teman dari sisi manufacturing mau predictive maintenance, kita mungkin bisa ya negosiasi ataupun konsultasi maksud saya. Jadi ada banyak sekali kayak indikator-indikator yang bisa kita sharingkan atau kita bisa bikin untuk kedepannya. Nah, ini untuk dari salah satu fitur utama di Find Report, yaitu FindFish. FindFish ini aplikasi yang bisa ngedevelop 3D. Jadi maksudnya di dalam Find Report, itu kita utamanya ada di reportingnya tadi, kayak Excel base punya. Untuk yang 3D ini kita ada namanya modulnya tuh FindFish. Ini sudah auto di dalam Find Report sendiri sih. Nah, bisa kita lihat, jadi di sini tampilannya kita bisa create pakai apa namanya untuk PC seperti apa di sini. Lalu ketika kita bingung ini jadi ada satu tombol di sini. Ini untuk PC, lalu di sini ada mobile. Jadi kita sekali nge-build ini dia bakal otomatis kita bisa cek tampilannya di mobile seperti apa. Nah, di sini kita masih bisa adjust lagi kayak kita misalnya yang di atas sih maunya untuk sales dulu kita tinggal drag dari progress this month ini turun ke bawah aja. Nanti yang ini bisa naik ke atas. Jadi se-fleksibel itu kita. Dan tampilannya ketika di running di mobile akan seperti dari image tersebut dari tengah ini. Secara performance, ya kita kembali lagi kita ada komponen combination, di mana komponen combination ini kan kita bisa terdiri dari chat, dari teks, mungkin dari ada image-image kecil-kecil, icon-icon ini. Kita bisa combine ke dalam kayak grouping. Jadi benar-benar mirip PowerPoint, jadi bisa di grouping. Terus nanti untuk resizing ataupun mindah-mindah copy paste dan lain sebagainya macamnya itu juga sangat-sangat mudah. Tinggal nanti datanya mungkin antar kita copy ke tempat lain, datanya tinggal di-adjust aja. Terus untuk dari sisi Find Report sendiri, sebelumnya kayak sekitar 2019 kita masih pakai namanya FRM, di mana FRM ini tuh terlalu loadingnya lama, terus kadang-kadang masih ada untuk data-data tertentu untuk hyperlink juga tuh dia kayak ada loading duluan, jadi ada sekitar jeda waktu kurang lebih 5 menit, 5 detik untuk menampilkan dashboard yang sama. Nah, oleh karena ada permasalahan seperti ini, seperti loading time dari tim R&D kita akhirnya develop yang namanya FVS ini, di mana FVS lebih cepat dalam proses renderingnya dan juga data-datanya pun juga bisa untuk real time datanya update-nya juga bisa lebih cepat. Nah, selanjutnya untuk dari performance jelas yang di FVS lebih bagus secara performance karena kita juga support namanya multi-page design. Jadi kita bisa klik next di sini atau kita tetap menggunakan cara yang sama dengan hyperlink. Jadi kita hyperlink mau nampil ke dashboard yang mana kita bisa setting dan ataupun kita bisa klik yang di sini next. Nah, untuk real time data gimana cara kita supportnya? Nah, sebagai contoh, kita punya kalkulasi setting yang pertama. Jadi di kalkulasi setting ini kita akan mempermudah untuk dari sisi loading time. Loading time-nya jadi kita bakal catching terlebih dahulu. Terus nanti update ketika nggak ada perubahan, dia kalkulasinya tuh bakal ngambil dari catching ini. Jadi lebih cepat sekali. Jadi kita bisa mendeteksi dulu ada perubahan nggak. Nah, proofingnya gimana kalau kita ada perubahan itu benar-benar terdeteksi atau tidak? Kita bisa cek dari gambar, dari yang image yang kedua di sini. Sebagai contoh ini kan 5.000 sekarang poin. Ketika aku submit ke arah 7.000, dia dalam waktu berapa sepersekian detik dia bisa update secara langsung. Jadi kita nggak perlu nunggu waktu yang lama. Jadi ketika koneksi udah masuk ke server untuk update-nya, server juga kita bakal langsung deteksi itu dan langsung berubah. Oke, untuk dari sisi front end-nya, presentasinya seperti apa? Ya kita bisa tampilkan ke dalam sebuah smart part. Ini yang standar punya, bukan yang sci-fi. Jadi kita bisa modeling seperti ini. Kita juga bisa connect ke CCTV, terus kita bisa connect ke API. Jadi kita bisa dapatkan weather saat ini seperti apa. Karena di beberapa case weather itu sangat mendukung untuk mungkin kelembapan suhu dan lain sebagainya macamnya. Termasuk misalnya nanti kita ada gudang-gudang arsip atau apa kan butuh
di suhu tertentu ya kita juga bisa pengecekan dari sisi weathernya. Terus kita juga bisa banyak untuk corporate exhibition hall, business exposure, monitoring dan lain sebagainya macamnya. Tampilan yang selanjutnya tuh kita juga ada untuk intelligence equipment. Jadi misalnya untuk turbin-turbin kan kebanyakan jauh dari perkotaan atau dari kantor pusat. Jadi kita bisa visualisasikan seperti turbin di sini itu nanti kondisi di daerahnya tuh seperti apa. Terus nanti ketika kita klik salah satu turbinnya, apa aja sih yang bisa kita tampilkan atau kita dapat seperti detail dari equipmentnya, ada kendala kerusakannya kah atau tidak kah, itu juga kita bisa simulasi, bukan hanya simulasikan, tapi kita bisa dapatkan datanya termasuk untuk predictive maintenance-nya. Nah, sebagai contoh di sini sekarang dia eh, dari turbinnya sendiri kita bisa drill down, buka sampai ke dalam mesin-mesinnya. Terus nanti mesinnya di dalamnya seperti apa. Nah, tujuannya di sini kita juga mempermudah untuk misalnya ada engineer baru join dengan kita, mungkin nggak harus langsung ke lapangan, tapi bisa mengenali lebih lanjut dari melalui sistem ini. Jadi kita bisa cek, oh di dalamnya seperti apa, komponennya seperti gini-gini, dan mungkin ada kelas lain di sana untuk mempermudah untuk menjelaskan lebih lanjut. Jadi dapat gambarannya dulu. Nah, dari FVS kita tadi aku udah sempat singgung sedikit, udah tampilin sedikit gimana cara bikinnya. Itu juga sangat-sangat simpel. Ya, jadi kita tinggal upload dari model 3D modelnya. Oh, untuk informasi di Find Report ini kita tidak bisa ngedevelop 3D modelnya. Jadi 3D model kita ambil dari aplikasi lain. Yang penting formatnya .glb, sorry. Dan dari situ kita bisa ekspor dan kita bisa tambahkan data atau konekkan ke sebuah data. Nah, untuk use case-nya ini sebagai contoh dari untuk POC-nya kita aja. Jadi gimana kita bisa mendapatkan ini untuk traffic center. Jadi misalnya ada kecelakaan, dia mau lebih tahu kecelakaannya tuh bulan ini paling banyak di mana. Ini jadi untuk backgroundnya hanya sekilas gambar aja. Nah, kita juga ada connect ke Google Earth juga, di mana ini Google Earth secara langsung, di mana di Google Earth sendiri kita juga ada data. Mungkin dari teman Bapak Ibu sekalian ada data-data yang udah connect ke Google Earth, nggak mau pakai JIS-JIS yang secara default kita ada juga bisa. Nah, di sini tujuannya kita mau tahu kayak ada trafficnya tuh di daerah sana, mungkin lampu lalu lintasnya lagi mati kah atau CCTV di sana lagi ada masalah kah, dia ingin tahu data lebih cepat di sana. Jadi sebagai contoh di sini warnanya merah, mungkin CCTV-nya mati ataupun ada dari lampu merah tersebut mungkin tidak berfungsi secara normal. Atau yang terakhir kemarin case-nya di sini mungkin di daerah tersebut CCTV-nya kan udah ada AI-nya, jadi dia mendeteksi ada kecelakaan. Nah, jadi dia ingin tahu beneran ada kecelakaan nggak. Nah, untuk kemarin sih kita bisa connect langsung ke CCTV dari POC, cuman karena sudah dimatikan aksesnya, jadi yang di sini saya tampilkan dalam video aja. Tapi by default kita bisa langsung ketika ini diklik nanti bakal langsung di gambar yang di sini sesuai dengan CCTV di eh, lampu yang ada di sini. Dan kita juga bisa bikin dalam model seperti ini. Jadi 3D functionnya itu tampilannya bisa sedetail ini. Dan di sini juga ada daytime dan night. Jadi ketika nanti tampilannya malam seperti apa. Terus kanan kirinya ini ya fully feel free to adjust. Jadi kayak misalnya teman-teman atau Bapak Ibu sekalian ada indikator-indikator lain yang dibutuhkan. Nah, ini ketampilan untuk malam. Jadi kita bisa adjust lebih lanjutnya di kanan kiri. Nah, ini untuk yang smart city kita. Jadi di smart city kita bisa tampilkan pertama dashboard awal kayak apa aja yang di dalam kota tersebut, terus berapa banyak residennya, dan lain sebagainya macamnya, terus komersial areanya di mana aja, education area kita bisa tampilkan ke dalam bentuk 3D. Jadi untuk visualisasi datanya itu juga mempermudahkan di sana, dan kita bisa memantau kayak dari sisi penggunaan listriknya, paling siapa yang paling banyak konsumsi listriknya, terus kayak misalnya ada kecelakaan ataupun case-case yang lain juga sangat-sangat mudah untuk dideteksi. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam Find BI, di mana di Find BI ini kita self-service analytic tools. Perbedaannya di Find Report itu kita lebih ke arah konsumsi data. Jadi untuk data preparation-nya tuh ke ETL tools ataupun ya bisa di-prepare datanya sebelum dikonsumsi oleh Find Report. Kalau di Find BI kita menyediakan data preparation, juga data processing sebelum nanti divisualisasikan. Nah,
Kalau ditanya perbedaannya dengan Tableau atau Power BI di mana kita ada di collaboration and sharing selain dari function-function yang lain. Jadi collaboration ini untuk ngedevelop sebuah dashboard, misal katakanlah dashboard ini ada 4 komponen. Komponen satu mungkin saya, komponen dua mungkin Ibu Delima, ataupun yang ketiga ini mungkin Bapak Daniel. Nah, kita bisa benar-benar di saat yang sama bikin bareng-bareng. Jadi kita oke setelah selesai tinggal chat aja. Oke kita bisa combine nih ya, kita bakal bikin dashboardnya secara langsung. Jadi secara dari sisi waktu pun lebih cepat dalam prosesnya. Dan dari usability-nya kita sendiri juga kita user friendly, kayak dilihat pun cara bikin kalkulasi dan lain sebagainya macamnya termasuk text function-nya tuh sangat-sangat mudah. Dari sisi arsitektur kurang lebih hampir sama. Kita ada datanya terlebih dahulu, siapkan data, lalu kita bisa melakukan self-service analytic, kita menggunakan OLAP maupun dev function dan lain sebagainya macamnya. Nanti setelah ini selesai, baru ditampilkan ke dalam sebuah dashboard ataupun kita bikin komponen terlebih dahulu. Dan hasilnya kita bisa view dalam bentuk data portal ataupun data alert dan diakses di mobile maupun di PC. Nah, perbedaannya dengan Find Report yang paling utama. Kalau di Find Report itu dari IT personel ini ngover dari prepare data, manage data, develop report, dan analyze data. 4 function. Untuk di Find BI ya kita bisa seperti BI Tools yang lain. Jadi tim IT mungkin lebih melekat ke arah preparing data dan manage data. Sedangkan di tim bisnis dia bisa develop report sesuai dengan kemauannya sendiri, terus juga bisa analyze data dengan yang dia inginkan sebelum nanti dari sisi business manager mungkin dia bakal lebih cuman konsumsi dari dashboardnya aja atau final datanya. Juga kita ada dari sisi dataset referring, jadi satu dataset dari warehouse kita bisa set ke dalam sebuah public data center, di mana dengan tabel yang data yang tabel yang sama ini kita bisa konsumsi ke dalam beberapa dashboard. Cuman yang perlu diingat dari data ini kita nggak bisa sharing antar teman. Jadi mungkin divisi saya IT dengan divisi dari finance berbeda. Tapi dengan catatan ada lain, kita juga bisa untuk kok sharing dan kolaborasi dalam artian sales order details ini ketika saya mau share ke divisi finance, katakanlah itu juga bisa. Jadi tim finance juga bakal bisa akses. Tapi by default kita nggak kalau nggak di allow atau nggak di share ya kita nggak bisa konsumsi dari public data center ini. Dan untuk kalkulasi kita juga ada seperti gambar di sini yang memudahkan kita untuk merubah-rubah dalam artian kita membutuhkan untuk summary, average dan lain sebagainya macamnya tinggal pilih aja. Untuk quick calculation juga itu juga ada dari mau kalkulasinya berdasarkan percentage ataupun ranking dan lain sebagainya macamnya. Ketika formatnya juga oh aku mau nampilin percentage atau nampilin dalam currency itu juga kita tinggal set di sini value formatnya tinggal dirubah aja. Terus untuk ketika kita develop sebuah chart ini, itu kita tinggal drag aja. Sebagai contoh di month ini, kita tinggal drag, tampilkan ke dalam horizontalnya. Terus nanti ada number of employee atau employee count, kita juga tinggal drag aja dari sini ke sisi yang sini. Nah, nanti setelah itu dia akan otomatis ngedevelop sebuah chart dan kita tinggal pilih. Misalnya chart ini dirasa kurang cocok, ya kita tinggal ganti ajain di sini. Sebagai result dari Find BI itu kita ada data portal. Jadi di portal ini seperti contoh di sini, misalnya dari teman-teman pingin ada analisanya ini nyambung ke 3D function tadi, itu juga bisa. Jadi kita ada sediakan hyperlink di sini, nanti bakal masuk karena kita sesama aplikasi dari Fundron, jadi ada seamless integration-nya juga. Jadi mempermudah kita dan maupun misalnya ada ERP lain yang dalam outputnya juga web itu juga kita bisa tampilkan di sini. Jadi sebagai homepage istilahnya. Nah, ini contoh screenshot dari sharing ataupun collaboration yang tadi sudah saya mention. Jadi misalnya uh, aku udah bikin dashboard nih, tapi dashboardnya mau dikonsumsi oleh katakanlah divisi lain atau user-user lain. Nah, aku bisa set untuk sharing dan kita bisa bikin password protection dan lain sebagainya macamnya, terus validity. Dan di sini juga kita bisa ngelakuin sharingnya itu ada level-levelnya juga dalam artian sharingnya ini tuh dia cuman view ataupun dia bisa edit. Jadi istilahnya di sini collaborative editing dia bakal support untuk orang yang kita share itu bisa ngedit juga atau enggak. Dalam artian kalau bisa edit ya dia bisa connect ke data yang kita punya. Nah, yang selanjutnya dari apa namanya Find BI kita
itu kita ada yang namanya Fanchat BI, di mana Fanchat BI ini tuh fitur yang sangat-sangat menarik untuk sekarang ini, dikarenakan Fanchat BI itu AI tools kita. Jadi kita nggak perlu susah-susah lagi untuk dalam bikin dashboard atau bikin komponen. Jadi kita tinggal tanya ke AI aja. Jadi yang pertama kita harus siapkan data preparation-nya, terus nanti setelah data preparation selesai, kita bisa tanya-tanya ke dalam AI kita. Nah, sebagai contoh di sini AI kita itu ada sales by product per month dari 2022. Dia bakal cek dari data yang kita punya di sini. Jadi kita ada product sales dan lain sebagainya macamnya. Nah, yang perlu diketahui kita ada perbedaan dengan AI, GPT dan lain sebagainya macamnya karena di GPT mungkin data-datanya tuh dia bisa ngambil dari internet atau apa. Ini kita fokus ke analisa yang kita AI-nya ini untuk analisa di kita dulu sebelum nanti bakal move ke yang lain kayak lebih ke browser apa namanya web web maksudnya connect ke web atau cari di web gitu. Jadi kita lebih utama ke sini. Nah, jadi ketika kita tanya dia bakal deteksi dari data-data yang udah ada tadi. Terus setelah itu selesai semua dia bakal AI kita tuh suggestin cat apa sih yang paling cocok untuk data yang sudah kita get. Terus nanti ketika eh, teman-teman Bapak Ibu sekalian mungkin gak cocok dengan chartnya kita masih bisa isi to adjust di sini. Terus selanjutnya kita juga ada fuzzy matching di mana kan di sini mungkin kata-kata dalam satu tabel yang berbeda dari satu data source yang di sini kan dia mempunyai banyak-banyak tabel. Nah, sebagai contoh di tabel A dan tabel B mungkin ada istilahnya field yang namanya sales. Kita juga sediakan di sini untuk fuzzy matching di mana kita bisa lebih ngerti lagi untuk memastikan sales mana ini yang dimaksud. Jadi sales dari product sales details ataupun dari product info dimension, ya itu kita bisa kasih suggestion. Nah, selanjutnya kita juga ada untuk dari ya ini yang seperti sudah saya mention, jadi ada chart generation rules-nya, indikatornya juga, dan kita masih bisa melakukan adjustment. Jadi adjustmentnya tuh dalam bentuk misalnya aku nggak mau pakai sum, aku mau pakai yang lain. Terus filteringnya mungkin aku juga mau filter untuk range yang lebih panjang, grup by-nya juga berdasarkan quarter itu juga bisa. Nah, kita juga ada multi-round Q&A. Jadi multi-round tuh ya seperti GPT sih. Jadi kita kayak pertanyaan satu dengan yang lain related. Dan selanjutnya kita juga ada function namanya Ask Idea, di mana Ask Idea ini kalau tadi kan kita tanya dia munculin sebuah chat. Kalau Ask Idea ini dia bakal jelasin terlebih dahulu. Jadi pertanyaannya kan misalnya which product is worth to promoting, and then dia baru bisa kasih penjelasan dulu. Ini kenapa dia worth to promote. So, setelah itu dari sisi cost-nya, dari sisi regionalnya itu dia bakal kasih kesimpulan di sana. Baru terakhir didukung oleh chart yang kita punya atau tabel yang kita punya. Jadi secara kesimpulan yang ada diberikan oleh AI kita itu valid karena dia didukung dari data yang kita punya sendiri. Jadi kita bisa cek cross check lagi dari sisi data. Terus ketika kita mau melakukan drill down di bedanya kita dengan GPT di sini. Jadi kita bisa melakukan drill down lebih lanjut. Karena kalau di GPT kita masih harus prompting lagi ataupun nanti kita harus ngasih data lagi ke GPT untuk dia belajar baru dia mengeluarkan semuanya. Kalau di kita ini ketika tampilan awal udah nampilin segini kita bisa drill down sesuai keinginan kita tinggal klik klik aja. Selanjutnya untuk data analisis juga kita sudah juga sediakan untuk mengecek anomali-anomali yang ada. Jadi kayak ada berapa error sih persentasenya untuk dari sisi datanya, apa yang harus kita lakukan dengan anomalinya sehingga datanya biar lebih valid. Itu juga kita bisa cek di sini di yang merah ini. Juga ada data forecasting, di mana ini 3 bulan dari bulan 10, 11, 12, waktu aku record ini kan masih di bulan Juli, jadi 5 data ini belum ada. Nah, kita juga bisa tanyakan, jadi dia bakal nampilkan forecastnya langsung di sini, jadi ke depan pergerakannya seperti apa, itu juga bisa. Terus juga ada dari perbedaannya dari data interpretation dengan AXA. Mungkin kita ketika tanya ke GPT dari AI kita tuh nggak tahu ini data nih ngapain sih maksudnya atau
dia tuh kesimpulannya apa gitu. Nah, kita bisa klik button ini, terus kita bisa baca aja. Oh, ternyata data ini tuh jelasin tentang salesnya di 2025, terus progres ke depannya seperti apa, terus nanti forecastingnya gimana, itu juga kita bisa mengetahuinya secara cepat. Terus perbedaannya juga dengan AI yang lain, kita juga bisa setelah kita tanya, kita juga bisa kumpulkan dari setiap jawaban-jawaban dari BI tersebut ke dalam sebuah dashboard. Jadi kita tinggal select, setelah kita select, kita bisa view, dan kita dapat dashboardnya. Ini GIF nggak bisa aku pause sih, sorry. Jadi eh, setelah itu nanti tiap bulannya sebelumnya kita bisa edit adjust lagi dashboardnya mau seperti apa atau mau ditambahkan filter sendiri. Terus ke depannya tinggal bulan depannya tuh kita tinggal buka dashboardnya aja. Jadi nggak perlu tanya-tanya lagi ke AI kita untuk mendapatkan data yang baru. Kecuali emang mau ada pertanyaan yang baru lagi. Nah, dari sisi admin kita juga lebih gampang lagi karena di setiap Q&A kita sudah record di dalam sebuah monitoring platform. Jadi kita bisa cek oh AI-nya nih banyak abnormalinya kah atau ada abnormal dari sistemnya, jawabannya bermasalah tidak, itu kita bisa cek semuanya ke dalam sini. Terus untuk dari production planning dari AI kita untuk kita sekarang sudah di bulan 9 menuju ke bulan 12, di mana targetnya di Q4 ini kita bakal bisa untuk trend forecasting dan voice interaction. Jika teman-teman ingat atau Bapak Ibu ingat tadi aku ada mention tentang comment center, layarnya besar, terus ada meeting juga kan. Nah, di meeting itu kita nggak perlu lagi sebuah operator ke depannya, karena dengan voice aja, sebagai contoh ini aku belum dapat promnya yang resmi, karena masih lagi proses development. Aku asumsinya kita pakai katakanlah tinggal bilang, Hai Vanron, tolong tampilkan data sales dari tahun ini. Nah, dari AI kita ini bakal otomatis untuk menjelaskan atau menampilkan dari sales tersebut tuh nanti datanya seperti apa. Jadi nggak perlu admin-admin lagi. Jadi kayak bosnya tuh bisa langsung komen by voice aja. Terus ke depannya juga kita ada ke data governance, open integration, dan secara lebih lanjut untuk AI kita yang sekarang ada di Idea dan Data, sebenarnya kita juga udah ada dari sisi beta version untuk Find Report Assistant, di mana nanti Find Report Assistant itu kayak kita misalnya, oh cara bikin komponen ini gimana caranya. Nah, dia bakal ngasih tahu caranya itu seperti apa di dalam sebuah chat. Mungkin habis ini aku bisa tampilkan sedikit untuk image-nya. Jadi ini ada formula asisten, jadi sama dashboard beautification assistant. Ini juga masih lagi proses beta. Terus ada find data link assistant. Ini menurut saya yang paling menarik di mana ketika teman-teman punya datanya itu kayak misalnya redundant ataupun masih apa rulingnya tuh juga masih kurang, mungkin kita bisa pakai AI untuk ngebantuin kita dalam cleansing dan lain sebagainya macamnya sehingga datanya tuh benar-benar bisa lebih bagus. Nah, sebagai contoh ini kecil banget sih, cuman aku bakal explain. Jadi, Find Report Assistant itu kita tinggal tanya aja sih, misal, caranya bikin konekin data ini ke ini itu gimana ya? Kita tinggal tanya aja, terus nanti dari AI kita tuh bakal ngasih jawaban, oh caranya seperti ini. Kamu bisa ngeklik yang mana, terus nanti ngatur komponennya seperti apa, itu juga ada di sini. Terus ketika kita punya sebuah dashboard di Fund BI, kita bingung, katakanlah kita bingung ini dashboard ini ngapain aja, atau jelasin apa, itu kedepannya juga kita juga ada, jadi tinggal tanya aja, nanti AI-nya bakal jelasin semuanya sih dari sisi dashboardnya. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, mungkin dari sisi Fund Run. Sebelumnya thank you, terima kasih Pak Andreas atas penjelasannya yang sangat informatif. Kita semua jadi tahu nih terkait solutions yang bisa kita gunakan untuk reporting yang basically sudah data integrated dan juga sudah memiliki visualisasi yang menarik sehingga nggak hanya canggih tapi juga user friendly. Oke, selanjutnya mungkin kita boleh dengarkan penjelasan dari Pak Zulkarnain Arsi dari tim GS Catalyst yang akan menyampaikan mengenai solusi Fundruan dan bagaimana ICS serta GS Catalyst mendukung transformasi digital di berbagai perusahaan Indonesia. Baik, silahkan waktu kami persilahkan Pak Zul. Baik, selamat siang semuanya. Perkenalkan saya Zulkarnain Arsi, Business Development dari SS Compute. Dalam sesi kali ini saya akan memberikan satu sharing ya bagaimana SS Compute mensupport
Bapak dan Ibu dalam mengimplementasi Fund One. Pertama-tama perkenalkan, ICS Compute merupakan perusahaan IT consulting dan services yang berfokus pada cloud computing, generative AI, dan cyber security. Dan kami memiliki visi dan misi, visi berupa reinvent dan go beyond. Visi kami adalah untuk mengenable dari customer dalam leverage cloud, cyber security, dan generative AI, dan go beyond merupakan unlocking dari capabilities yang lebih dari sekedar cloud ya. Dan misi kami adalah menemani berbagai perusahaan di Indonesia untuk melakukan digital transformation dengan scalable cloud solution, robust security, dan generative AI. Saat ini kami bermula dari Indonesia dan ekspansi ke luar negeri di ICS Thailand, Singapura, dan Jepang. Kami saat ini telah memiliki lebih dari 500 customer dengan total dari karyawan lebih di 100 plus, setengahnya itu adalah engineer. Dari segi portfolio kami ada di tiga pilar utama ya, dari cloud, cyber security, dan generative AI, di mana untuk setiap pilar ini kami ada solution dan services, serta kami ada teknologi alliance, partner kami, yang mana dari teknologi alliance ini, partner kami memberikan service untuk konsultasi, untuk consolidate billing, kemudian juga untuk well architect framework, managed service, dan training program. Untuk solusinya di sisi cloud, itu ada hyperscale cloud, cyber security, di identity access management, di SIEM, endpoint protection, cloud security. Kemudian untuk di generative AI, kami ada AI coding system, generative AI system platform. Oke, berikutnya bagaimana ICS Compute mensupport Bapak dan Ibu nih untuk move dari spreadsheet ke centralized reporting. Jadi kita tahu bahwa biasanya tuh dari perusahaan ya umumnya yang masih menggunakan spreadsheet itu akan mengalami beberapa problem nih seperti version control, multiple version gitu ya, conflict source. Jadi kalau ada banyak datanya nih, data yang mana yang digunakan, apakah data yang kemarin atau hari ini atau data yang minggu lalu, nah itu biasanya tuh ada konflik dan version yang. Kemudian dari segi keamanan, security vulnerability untuk file sharing yang kurang aman, juga akses kontrol yang seringkali itu berubah-ubah gitu ya. Dan juga biasanya juga dipakai nih data-data dari spreadsheet dipakai untuk monthly report. Itu terburu-buru dah tuh menjatuhkan berbagai data gitu. Nah, kemudian juga integris dari segi integritas data itu juga nggak pasti gitu. Nah, realitasnya di market itu untuk kebutuhan enterprise software market itu eh, ada lumayan besar ya, ada 500 juta dolar lebih eh, kebutuhannya di Indonesia, kemudian 64%-nya itu mengalami dari performance indikator triangle. Nah, kemudian 22% itu 22%-nya memiliki analytics, sisanya itu manual, konsolidasi di antara finance, inventory, antar departemen dan lain-lain. Nah, apa yang dibutuhkan oleh enterprise itu sebenarnya merupakan dari Excel sheet yang terfragmentasi, manual proses, dan data silos gitu ya, ke dalam sebuah sistem centralized reporting, single source of truth gitu, dan juga automate workflow. Nah, Fandruan ini memiliki sebuah produk suite yang ada 4 produk utama ya, ada Find Report, Find BI, Find Data Link, dan Judu, di mana untuk setiap solusinya ini untuk data integrasi menggunakan Find Data Link, dan juga untuk no-code app itu menggunakan Judo, untuk Find BI ini adalah self-service BI dan analytics platform, serta Find Report untuk reporting dashboard software. Nah, keseluruhannya ini dapat mengatasi masalah-masalah yang tadi tuh. Itu bisa diatasi dengan menggunakan Fund One ini. Nah, kemudian Fund One juga bisa telah terbukti gitu ya, dapat disolusikan untuk di berbagai vertical industry, di retail, banking, dan lain sebagainya. Dan juga ada
data visualization solution untuk di mobile visualization, 3D dashboard dan reporting visualization. Bagaimana ICS empower organization ya untuk menggunakan Fanturan ini? Kami mulai dengan planning, kemudian mengimplementasikannya dengan professional service, dan juga setelah berjalan itu dapat kami bantu dengan managed service dan training seperti itu. Baik, kurang lebihnya demikian. Selain dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Pak Zul. Mungkin di sini Bapak Ibu sudah mulai bertanya-tanya sebenarnya apa sih GS Catalyst itu? Nah, untuk mendapatkan jawabannya, mari kita dengarkan penjelasan dari Bapak Elmo Alvarit yang akan memperkenalkan lebih jauh tentang GS Catalyst itu sendiri. Waktu kami persilahkan Pak Elmo. Baik, Mbak Sarah, terima kasih banyak. Selamat pagi menjelang siang, Bapak Ibu. Nah, oke, jadi tadi sudah sempat dijelasin sama Mas Andreas ya, untuk tentang Fund One dan produk-produknya, terutama Find Report dan Find BI itu cukup powerful ya, dan saya rasa cukup menarik dan lumayan banyak sebenarnya use case yang bisa diselesaikan sama produk-produk tersebut yang bisa digunakan oleh berbagai macam industri baik di sektor publik maupun private di Indonesia. Tadi sempat dijelaskan juga sama Mas Zul tentang bagaimana sih use case yang paling bisa di solve sama produk-produknya Vanruan. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana Bapak dan Ibu assess bisa mengintegrasikan Vanruan ke dalam sistem Bapak dan Ibu dengan bantuan Global Subscription Catalyst. Apa itu Global Subscription Catalyst? Global Subscription Catalyst atau GS Catalyst itu adalah inisiatif dari ICS berupa marketplace di mana Bapak dan Ibu bisa mengakses ratusan solusi dari prinsipal dan partner kami, termasuk diantaranya dan terutama Fund One, melalui satu website marketplace. Di sini harapannya kita bisa mempercepat proses procurement software karena prosesnya hanya dengan klik-klik aja. Gimana sih caranya? Mungkin kita bisa langsung demoin ya. Di sini ini adalah website GS Catalyst. Bapak Ibu bisa akses di https gskatalyst.com. Nah, di sini kita itu sudah partnering sama lebih dari 100 ISV atau principal vendor, dan salah satunya dan yang utama adalah Fund One. Kita coba buka dulu. Bapak Ibu juga bisa search dari atas ini. Misalnya di sini saya ketik Fund One. Masuknya juga tetap di sini. Nah, di sini ada beberapa produk yang tadi sempat di overview sama Mas Andreas, terutama Find Report, Find BI, ada Find Data Link juga. Apabila Bapak Ibu tertarik untuk tahu lebih jauh dan explore bagaimana bisa mengintegrasikan ke sistem existing Bapak dan Ibu, itu bisa tinggal klik aja di sini. Kita berikan special price. Bapak Ibu tinggal masukin informasi first name, last name, company email, phone number, nama perusahaan pastinya, industrinya. Di sini juga kita sediakan request private offer dengan berbagai macam cloud. Nanti kalaupun misalnya masih belum clear atau ada request lain di luar ini, bisa masukkan melalui private offer with others. Tapi pastinya nanti kita akan assess lagi ya, apa aja yang kira-kira bisa kompatibel dan saran dari kami. Lalu Bapak Ibu tinggal input apa yang use case yang kira-kira sekiranya ingin di solve dari integrasi Find Report ini dengan sistemnya Bapak dan Ibu. Bapak Ibu tinggal kirim, nanti tim kami akan datang, kami akan assess, kami akan bantu sampai ke tahap integrasinya. After dari acara ini, kami open ke Bapak dan Ibu untuk free assessment dan free executive briefing. Ini benar-benar free. Bapak Ibu tinggal schedule aja kapan. Free assessment ini adalah konsultasi
sekitar setengah jam untuk mengevaluasi data manajemen Bapak Ibu sekarang dan melihat kira-kira kesempatan-kesempatan opportunity untuk improve terutama dengan Fund One itu seperti apa. Lalu executive briefing ini sebenarnya lebih ke leaders di mana kami akan menjelaskan ROI dari investment di investment dari mengadopsi produk Fund One. Jika Bapak Ibu tertarik, bisa hubungi kami di admin@gskatalis.com atau hubungi di https://gskatalis.com/about-us. Sekian dari saya. Waktu dan tempat saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Mas Salmo atas penjelasannya. Sekarang saatnya kita masuk ke dalam sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu peserta yang ingin bertanya, boleh silahkan langsung menuliskan pertanyaannya di kolom Q&A atau chat box dan kami akan mencoba menjawab sebanyak mungkin pertanyaan dalam waktu yang tersedia. Dan mungkin ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di dalam kolom chat box. Oke, mungkin pertanyaan pertama dari Bapak Wandi. Apakah Fund One memiliki konektor ke Dynamics 365 dan apakah mempengaruhi performance dari aplikasi tersebut? Jika ingin membuat dashboard 3D itu berapa lama dan siapa yang membuat? Dan apakah ada kontrol dan log akses di setiap dashboard yang diakses? Mungkin boleh bantuan jawabannya dari tim Fund One. Silahkan Pak Andreas. Oke, baik. Thank you pertanyaannya Pak Wandi. Jadi untuk yang pertama, apakah kita memiliki konektor ke Dynamics 365? Itu jawabannya tidak, tapi kita bisa connect ke Azure. Jadi untuk data-datanya kita langsung connect ke Azure-nya dari database-nya yang dipakai dari 365. Terus untuk membuat 3D dashboard berapa lama dan siapa yang membuat 3D tersebut itu yang pertama berapa lama itu tergantung dari kompleksitas. Dikarenakan kalau misalnya kita butuh kayak smart city yang pasti kita juga mau cek dulu smart city-nya tuh dari GeoJSON mau dipakai apa adanya atau kita mau membutuhkan katakanlah di bangunan kantor kita itu mau dirubah dulu nggak. Nah kalau misal mau dirubah seperti yang asli berapa kayak ada mau dicek dulu seberapa kompleks dari 3D building tersebut. Terus untuk siapa yang ngebikin dari kita menawarkan banyak opsi, jadi bisa bisa koordinasi lagi dari tim JS Katalis juga. Jadi nanti kan ada sesi free-nya tadi kan untuk koordinasi lebih lanjut, yaitu kita bisa bahas di sana. Untuk siapa yang ngebikin dari tim kita sendiri, dari Vanron sendiri juga sebenarnya udah menyediakan tim, cuman kita bakal discuss lebih lanjutnya di sesi free tadi. Terus untuk nomor tiga, apakah ada kontrol dan log akses di setiap dashboard yang diakses? Ya, jadi kita kayak dari misalnya per komponen sendiri itu kita juga ada lognya di mana log ini berfungsi seperti database-nya yang error kah atau koneksi untuk jadi datanya tersebut tidak muncul kenapa itu ada lognya semua di ONM kita jadi ada di decision making platform di mana di sana kita ada banyak sekali eh, monitoring tools di sana jadi kayak dari CPU-nya juga kita bisa dari servernya juga kita bisa cek untuk lebih lanjutnya seperti apa. Oke. Baik, lalu untuk pertanyaan selanjutnya dari Ibu Gita Mawuntu, izin bertanya Pak, dalam transformasi dari spreadsheet ke platform reporting, seringkali titik hambatannya itu bukan di teknologi tapi di data ownership. Bagaimana Fund One bisa biasanya membantu perusahaan menyelesaikan isu itu? Oke, kalau dari data ownership, untuk yang pertama-tama kita ada namanya RBAC atau Role Based Access Control, di mana RBAC kita itu nggak hanya terbatas dari sisi dashboard aja. Jadi siapa aja yang akses ke data itu juga kita bisa batasin di sana. Jadi misalnya untuk dashboard, saya login sebagai HR katakanlah. Nah, XR ini kan saya ada data-data yang terkoneksi dengan mungkin servernya XR sendiri atau database dari XR sendiri. Nah, itu kita bisa set hanya user itu aja yang bisa akses. Yang lain itu mungkin kayak ada super admin, itu pasti bisa akses semuanya kan kalau super admin. Nah, untuk yang lain-lain itu juga kita bisa setting berdasarkan role base. Nah, dari sisi role base sendiri, misal katakanlah saya sama-sama HR nih. Eh, misal Ibu
dari Ibu Delima katakanlah dia tuh dari HR juga, tapi mungkin dia bagian GA. Nah, datanya kan mungkin source-nya jadi satu, tapi nanti kita bisa pisahin lagi kayak GA itu bisa akses data tabel yang mana aja, saya data yang mana aja itu juga sampai ke level sana. Terus misalnya dashboard yang sama, kita mau bedakan GA dan saya katakanlah hasilnya beda itu kita misalnya aku nggak bisa akses data GA kita bisa kasih masking juga jadi datanya jadi bintang-bintang gitu. Dan untuk lebih lanjutnya mungkin dari transformasinya itu kita biasanya bakal cek dulu datanya. Jadi sebelum kita starting semuanya kita ada konsultasi seperti yang dari JS Catalyst tadi sudah tawarkan juga itu kita sangat-sangat setuju di situ karena kita jadi sebelum kick off untuk membuat reporting kita tahu dulu datanya seperti apa dan caranya gimana. Oke. Baik, thank you Pak Andreas. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya dari Elia Moses, banyak perusahaan sekarang punya sistem data yang tersebar di ERP, CRM, sampai ke file lokal. Gimana cara Vanruan memastikan semua sumber data itu bisa diintegrasikan tanpa menimbulkan delay atau inkonsisten? Oke, mungkin tadi kami dari sisi Vanron terutama belum menjelaskan fitur dari Find Data Link, di mana Find Data Link ini ngebantu kita dalam proses collect data, terus cleansing data, dan lain sebagainya macamnya, terus termasuk nanti mengintegrasikan. Nah, untuk kebanyakan dari local file, itu kebanyakan emang nggak bisa 100% real time ya. Jadi file lokal itu kan kita harus update dulu. Misalnya sebagai contoh Excel kita update ke server atau ke FTP, terus nanti baru kita baca pakai scheduling. Nah, untuk memastikan sumber data itu bisa diintegrasikan dari default sih kita untuk proses integrasinya nggak susah banget. Jadi dari sisi Vanroanya ada. Cuman kalau kita lebih pastinya itu ada di Find Data Link kita. Nah, untuk lebih lanjutnya sekali lagi mungkin aku mention, mungkin kita bisa discuss lebih lanjutnya. Jadi delay-nya bisa dikatakan tergantung dari pertama koneksi dan juga dari lebih ke arah koneksi sih untuk delay. Jadi dari sisi sistemnya sendiri sumber datanya bisa diintegrasikan tanpa menimbulkan delay, iya, nggak bakal ada. Oke, lalu dua pertanyaan terakhir nih Pak Andreas. Dari Lucky Haris, dalam perjalanan transformasi data, seringkali tantangan terbesar bukan pada teknologi, tapi pada konsistensi sumber data dari berbagai departemen. Bagaimana Vanruan membantu perusahaan memastikan single source of truth di seluruh unit bisnis? Oke, kalau dari data yang selalu berubah-ubah ini ya kembali lagi mungkin kita bakal ada sesi yang khusus untuk membahas dari Find Data Link, di mana ini pertanyaan lebih ke arah data preparation dan di sini kan kayak Find Data Link yang lebih berperan besar dalam sisi dari proses integrasi, terus nanti misalnya dari sisi kayak data validasi juga ada di sana. Jadi mungkin kita membutuhkan sesi lanjutan untuk benar-benar membahas tentang gimana sih kita membantu dari Find Data Link ini membantu perusahaan dalam sisi memastikan semua datanya itu tuh benar-benar valid, benar-benar ya siap untuk dipakai sih. Karena dari jawabannya ini lebih ke arah Find Data Link. Oke, pertanyaan terakhir Pak Andreas. Dari sisi manajemen perubahan, bagaimana pendekatan Van Ruan dalam membantu tim-tim non-teknis seperti keuangan atau SDM agar mereka bisa lebih cepat beradaptasi dengan sistem baru dan tidak kembali ke proses manual yang lama? Oke, untuk dari non teknis seperti keuangan, yang pertama kan kita lebih ke arah visualisasi. Jadi kita untuk ngebikinnya nggak terlalu eh, untuk tim keuangan mungkin lebih ke BI-nya, jadi Find BI, jadi dia bikin untuk analisa. Nah, yang di sini, oke, untuk adaptasinya karena kan kita data visualisasi kan, jadi lebih eh, melihat aja. Cuman untuk memakai atau membikinnya dari sebagai contoh kan tadi Find BI itu yang lebih ke arah bisnis personal. Nah, di sini kita juga sediakan training ada di aplikasi kita, terus ada dokumentasi, dan di dokumentasi tersebut sebenarnya kalau kita klik tombol search-nya itu juga ada AI-nya. Jadi otomatis tinggal ditanyakan itu kita bakal lebih cepat untuk membahasnya. Yang menurut saya sih training paling cepat ya. Jadi ada training, sorry bukan training, learning path.
Jadi learning path itu kita secara manual bisa lebih cepat mengerti cara prosesnya seperti apa dan apa namanya kita juga sediakan training nanti tinggal koordinasi juga dengan GS Katalis mau trainingnya seperti apa itu juga mempercepat. Selain itu kita juga dari pengalaman saya sendiri karena waktu itu kan saya harus belajar dua program ini Find Report dan Find BI itu dalam sebulan di trainingnya kita. Dan itu dalam sebulan sih menurut saya cukup untuk membantu saya dalam memahamin dan eh, bisa bikin dashboard sampai yang lumayan kompleks. Jadi dari pengalaman pribadi sih untuk proses adaptasinya bisa dikatakan sangat-sangat cepat karena tinggal benar-benar tinggal drag and drop aja sih. Oke, baik. Terima kasih Pak Andreas sudah menjawab setiap pertanyaan dari para peserta. Terima kasih juga kepada para peserta atas antusiasme dan juga pertanyaan yang sudah diberikan. Dan sebelum kita menutup acara, kami mohon kesediaan Bapak Ibu untuk mengisi feedback form yang akan kami tampilkan di layar. Mohon untuk dapat di-scan dan lalu diisi. Eh, karena masukan dari Bapak Ibu semua sangat berarti bagi kami untuk meningkatkan kualitas webinar berikutnya. Oke, baik kepada Bapak Ibu peserta, kita sudah sampai di penghujung acara. Jadi atas nama Funrun dan JS Katalis, kami mengucapkan terima kasih atas waktu dan partisipasi dari Bapak Ibu semua. Semoga sesi hari ini bisa memberikan insight baru dan bermanfaat tentunya untuk pengembangan data dan pelaporan di perusahaan Bapak Ibu semua. Jangan lupa untuk follow akun LinkedIn GS Catalyst agar tidak ketinggalan webinar dan untuk event menarik berikutnya. Sampai jumpa, selamat melanjutkan aktivitas. Terima kasih.